Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nandiro, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 atau AKL 1. Nah, di AKL 1 nanti kita akan membahas terkait dengan persekutuan, mulai dari pendirian, kemudian operasionalnya, pembubaran, likuidasi, kemudian ada transaksi istimewa, misalnya transaksi penjualan konsinyasi, transaksi mata uang asing, dan seterusnya. Pokoknya serba-serbi terkait dengan persekutuan. Nah, ini saya sapa dulu nih teman-teman, gimana kabarnya? Meskipun kuliahnya online, semoga tidak mengurangi semangat untuk belajar ya. Nah, ini di materi 1 atau bab 1, saya akan menyampaikan materi terkait dengan persekutuan. Di bahasan kali ini saya akan membahas tentang pembentukan dan operasionalnya. Pembubarannya insya Allah nanti akan saya lanjutkan di materi kedua. Nah, agenda kita di pembahasan kali ini adalah satu, kita akan membahas terkait dengan karakteristik persekutuan. Kemudian investasi dalam suatu persekutuan, tambahan investasi dan penarikan prive, lalu pembagian laba rugi operasional pada para sekutu. Nah, ini definisi persekutuan. Menurut jenis kepemilikannya, akuntansi membagi organisasi usaha menjadi 3 jenis, yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Nah, untuk perseorangan itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Namanya juga perseorangan ya, jadi dimiliki hanya oleh satu orang saja. Kemudian yang kedua adalah jenis usaha persekutuan bentuknya, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau bisa juga organisasi pemiliknya itu. Kemudian bentuknya perseroan yang ketiga, yaitu badan usaha yang kepemilikannya ditandai dengan adanya penguasaan terhadap saham. Nah, jadi pemiliknya itu sama-sama lebih dari satu orang, sama dengan persekutuan. Cuman bedanya adalah kalau di perseroan itu kepemilikannya ditandai dengan kepemilikan saham. Nah, perlakuan akuntansi terhadap ketiga jenis usaha ini akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pembagian ketiga jenis usaha ini didasarkan pada struktur modalnya. Ya, jadi kalau perseorangan yang memiliki modal hanya satu orang saja. Kalau persekutuan itu lebih dari satu orang. Perseroan juga demikian. Jika berbentuk perseorangan, maka tentu modalnya hanya dari satu orang saja, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika persekutuan, maka sumber modal lebih dari satu orang. Karena perbedaan struktur modal inilah kemudian membuat perlakuan akuntansi dari ketiga jenis usaha ini pasti berbeda. Berikutnya karakteristik persekutuan. Nah, ini ada 5 karakteristik yang melekat pada persekutuan. Yang pertama adalah tanggung jawab renteng. Maksudnya gimana? Jadi seorang sekutu itu akan saling terlibat dalam segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh sekutu lain dalam persekutuan. Jadi pemilik usaha atau foundernya persekutuan itu namanya sekutu istilahnya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah jangka waktu hidupnya terbatas. Maksudnya gimana? Dasar pendirian persekutuan ini adalah akta atau perjanjian tertulis yang mengikat para sekutu menjadi satu kesatuan usaha. Nah, jika ada perubahan dalam akta atau ada perubahan dalam komposisi kepemilikan, misalnya yang pada saat pendirian pendirinya adalah A, B, C. Nah, nanti ketika berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu ternyata C mengundurkan diri. Nah, itu maka persekutuan tersebut dibubarkan. Bikin lagi persekutuan yang baru dengan komposisi sekutu yang baru. Maka, nah itulah yang mengakibatkan jangka waktu hidup
persekutuan itu terbatas karena beda komposisi kepemilikan akan berbeda pula akuntansinya dan lain sebagainya dan operasionalnya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah tanggung jawab utang tidak terbatas. Nah, semua kewajiban persekutuan akan menjadi tanggung jawab para sekutunya. Artinya, sekutu harus ikut menjaminkan seluruh harta bendanya sebagai jaminan atas hutang persekutuan. Nah, kan sangat tidak terbatas sekali ya. Jadi, ketika persekutuan tersebut punya hutang, para sekutunya tuh harus benar-benar ikut menanggung hutang tersebut sampai harus menjaminkan seluruh harta bendanya. Kemudian yang keempat adalah kepemilikan bersama atas aktiva. Nah, karena utangnya juga menjadi milik bersama, maka aktivanya juga menjadi milik bersama. Semua aktiva yang dimiliki persekutuan bisa diklaim sebagai aktiva milik sekutu juga. Karena memang tidak ada prinsip business entity dalam persekutuan atau prinsip kesatuan usaha. Pembagian laba rugi persekutuan. Nah, seluruh laba rugi yang diperoleh persekutuan akan dikompensasikan pada modal masing-masing sekutu. Mengingat laba rugi tersebut memang 100% haknya sekutu. Nah, itu. Jadi memang hutangnya juga menjadi milik bersama, asetnya menjadi milik bersama, laba ruginya juga menjadi milik seperti itu. Nah, bedanya persekutuan dengan perseroan apa? Karena kan foundernya sama-sama banyak ya. Cuman ada beberapa hal yang membedakan antara persekutuan dengan perseroan. Nah, ini bisa dilihat dari tabel berikut. Sebetulnya kalau perseroan itu lawannya, karakteristiknya itu lawan dari persekutuan. Jadi kalau di persekutuan itu tidak ada pemisahan, maka kalau di perseroan ada pemisahan kesatuan usaha. Nah, dari perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara persekutuan dan perseroan muncul sebagai konsekuensi dari implikasi konsep kesatuan usaha. Kalau di persekutuan tidak ada konsep kesatuan usaha. Kebalikannya, kalau di perseroan sangat menganut konsep business entity atau kesatuan usaha. Dengan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik ini, diharapkan kita akan lebih mudah untuk mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk persekutuan. Nah, investasi dalam suatu persekutuan. Jadi pendirian suatu persekutuan ditandai dengan investasi atau penyerahan aset dari masing-masing sekutu atau masing-masing pendiri. Aset bisa berupa uang, kendaraan, gedung, tanah, atau aset lainnya. Semua transaksi pada saat pendirian persekutuan harus didasarkan pada kesepakatan dari semua sekutu. Jadi orang-orang yang berniat untuk mendirikan persekutuan, semua harus menyepakati satu hal atau SOP yang nantinya akan dijalankan pada saat operasional persekutuan. Nah, akuntan dari sebuah persekutuan bertugas untuk melakukan pengakuan, pengukuran, serta pencatatan dari transaksi tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun neraca awal persekutuan. Nah, ini contohnya ya. Saya kasih contoh ilustrasi pendirian persekutuan. Lia, Hari, dan Denny adalah 3 sahabat. Mereka berminat mendirikan suatu persekutuan dengan nama Trio. Adapun data aktiva dari ketiga orang tersebut yang akan diinvestasikan pada persekutuan Trio adalah sebagai berikut. Nah, ini Hari dia menginvestasikan aset berupa kas senilai 35 juta, berupa tanah nilai bukunya 100 juta, nilai wajarnya 325 juta. Kemudian bangunan kantor nilai bukunya 75 juta, nilai wajarnya 50 juta. Kemudian untuk Lia, dia menginvestasikan kas sebesar 10 juta. Kemudian Denny, dia menginvestasikan truk
Dengan nilai buku 40 juta, nilai wajarnya 25 juta. Nah, ini adalah komposisi rincian aset yang diinvestasikan untuk mendirikan persekutuan. Nah, dari data itu jurnalnya seperti apa? Ini. Jadi kasnya debit 45 juta didapat dari 35 juta kasnya Hari dan 10 juta kasnya Lia. Nah, ini yang di jurnal ini adalah nilai wajarnya. Jadi bukan nilai bukunya, tapi nilai wajarnya. Debitnya adalah aset, kreditnya modal. Kalau tentunya teman-teman masih ingat ya, dengan saldo normal. Jadi kalau aset bertambah sebelah debit, modal bertambah sebelah kredit. Metode penentuan besarnya nilai investasi. Ada kalanya besar modal dari masing-masing sekutu yang diakui dalam suatu persekutuan tidak sama dengan nilai wajar aktiva yang diinvestasikan. Nah, untuk itu di dalam mencatat nilai investasinya, kita bisa memilih antara dua metode berikut ini untuk menentukan besarnya modal sekutu. Jadi untuk menentukan berapa modal yang akan kita jurnal. Dua metode itu adalah metode bonus dan metode goodwill. Nah, prakteknya seperti apa? Contohnya, jika menggunakan metode bonus. Nah, ini ilustrasinya masih menggunakan kasus sebelumnya ya, kasus persekutuan trio. Misalnya, para sekutu dari persekutuan trio sepakat bahwa investasi truk dari Denny yang memiliki nilai wajar 25 juta diakui sebagai modal Denny dalam pembukuan persekutuan trio sebesar 30 juta ya. Jadi yang tadi nilai wajarnya itu hanya 25 tapi ternyata diakui menjadi 30 juta. Dengan demikian, Denny akan mendapat bonus sebesar 5 juta dari selisih nilai wajar yang sesungguhnya dan nilai yang diakui dalam pembukuan. Sedangkan Hari dan Lia sepakat mengurangi modal mereka sebesar 2,5 juta sebagai kompensasi bonus yang akan mereka berikan kepada Denny. Jurnalnya sebagai berikut. Modalnya Hari dan Lia berkurang 2.500.000, modalnya Denny bertambah 5 juta. Ya, jadi 5 juta ini istilahnya adalah bonus yang dia terima hasil dari selisih antara nilai wajar yang sesungguhnya dengan nilai wajar yang diakui dalam pembukuan persekutuan. Ini kalau metode. Sekarang metode goodwill, metode yang satunya. Metode ini akan digunakan jika para sekutu mempunyai harapan dan keyakinan bahwa dengan mereka bersinergi akan menciptakan nilai tambah di masa yang akan datang. Ini contohnya, misalnya para sekutu dari persekutuan trio sepakat bahwa investasi truk dari Denny yang memiliki nilai wajar 25 juta diakui sebagai modal Denny dalam pembukuan persekutuan trio sebesar 35 juta. Selisih antara nilai wajar dengan saldo modal Denny akan dikompensasikan sebagai goodwill. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Goodwill debit 10 juta pada modal Denny kredit 10 juta. Ya, kalau yang tadi metode bonus itu diambilkan dari modal sekutu lainnya. Nah, kalau metode goodwill itu memunculkan akun baru, aset tidak berwujud, namanya adalah goodwill. Nah, ini kalau selisihnya positif ya, dari 25 ke 35. Nah, itu kan selisihnya lebih besar. Nah, kalau selisihnya lebih kecil,
Nah ini, kemungkinan lain dari metode goodwill adalah penentuan saldo modal yang lebih rendah dari nilai wajar aktiva yang diinvestasikan oleh sekutu. Jika hal itu muncul, maka akan menimbulkan nilai negatif pada goodwill. Nah, kalau tadi kan selisihnya lebih besar ya. Nah, ini sekarang selisihnya lebih kecil. Misalnya dalam contoh sebelumnya, nilai investasi Denny hanya diakui sebesar 15 juta. Kan tadinya harusnya nilai wajar truknya itu 25 juta ya. Ini yang diakui hanya 15 juta. Karena pertimbangan bahwa truk yang diserahkan kepada persekutuan trio dalam kondisi yang tidak terlalu bagus, sehingga nilai wajarnya turun atau nilai yang diakui tidak sebesar nilai wajarnya. Maka jurnalnya seperti apa? Adalah sebagai berikut. Modal Denny 10 juta berkurang ya. Jadi kalau modal di debit itu artinya berkurang. Kemudian modal Lia bertambah sebesar 5 juta, modal Hari bertambah sebesar 5 juta. Nah, kenapa kok yang dikredit modal bukan goodwill, nggak seperti yang positif tadi? Karena pada dasarnya goodwill adalah aset tidak berwujud, maka tidak dapat diakui adanya goodwill negatif. Nah, ini memang aturan di akuntansi seperti ini. Sehingga kalau ada kasus seperti ini, maka akan diperlakukan sebagai bonus bagi sekutu lainnya. Jadi balik lagi ke metode bonus, cuman kebalikannya yang tadi. Kalau metode bonus tadi di awal, maka Hari dan Lia itu ngasih ke Denny sebagai bonusnya dia, karena investasinya diakui lebih tinggi dari nilai wajarnya. Nah, kalau ini kebalikannya, Denny yang ngasih tambahan modal ke Lia karena nilai investasinya diakui lebih rendah dari nilai wajar yang sesungguhnya. Nah, itu tadi terkait dengan investasi pendirian sekutu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tambahan investasi dan penarikan praif dari masing-masing sekutunya? Jadi setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai saldo modal dari masing-masing sekutu, akuntan harus melakukan penjurnalan. Nah, transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai saldo modal itu apa? Bisa tambahan investasi yang akibatnya adalah meningkatkan saldo modal, atau bisa juga pengambilan praif yang itu nantinya akan mengurangi saldo modal sekutu. Nah, jurnalnya seperti apa? Misalnya ada pengambilan praif. Contoh, masih di persekutuan trio ya kasusnya. Pada akhir bulan Juli 2020, Denny melakukan pengambilan kas sebesar 500.000 untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini praif ya. Maka jurnalnya adalah modal Denny pada kas. Kalau penambahan investasi, jurnalnya seperti di awal tadi ketika pendirian persekutuan. Nah, sekarang pembagian laba rugi nih. Kan tadi persekutuan itu didirikan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, maka kalau ada laba atau rugi dari operasional persekutuan gimana? Jadi setiap laba dan rugi dari hasil kegiatan operasional suatu persekutuan akan langsung dibagikan pada semua sekutunya atau pada semua pendirinya. Cuman pertanyaannya, berapa banyak bagian untuk tiap-tiap sekutu, serta bagaimana perhitungannya? Pada saat pendirian persekutuan, itu para sekutu wajib menentukan cara pembagian keuntungan, dan ini harus tercantum dalam akta pendirian persekutuan. Jadi di dalam akta pendirian itu ada banyak hal ya yang termuat di dalamnya. Salah satunya adalah terkait pembagian laba atau rugi. Jadi kalau laba nanti baginya gimana? Kalau rugi juga tetap harus dibagi ya. Jadi bagaimana penanggungan ruginya itu? Ada 5 metode pembagian laba atau rugi yang dapat dipilih. Nah, jadi 5 ini dipilih ya, nggak dipakai semua, dipilih.
Yang pertama bisa dibagi rata kepada semua sekutu. Yang kedua dibagi berdasarkan komposisi yang selalu sama setiap tahunnya. Misalnya hak dari sekutu A, B, C adalah 5, 3, 2. Nah ini mungkin bisa jadi tergantung pada jumlah investasinya. Jadi kalau investasinya banyak ya berarti dia dapat bagian laba yang lebih banyak dari yang lain. Dibagi berdasarkan rasio saldo awal dari masing-masing sekutu di saat pendirian persekutuan. Atau yang keempat, dibagi berdasarkan rasio saldo akhir periode akuntansi dari masing-masing sekutu. Atau bisa juga dibagi berdasarkan saldo rata-rata modal dari masing-masing sekutu untuk setiap periode akuntansinya. Nah, ini saya kasih ada sedikit catatan. Jadi gaji bagi sekutu yang bekerja dalam persekutuan, bonus, bunga atas investasi kepada sekutu, merupakan akun yang tidak boleh diakui sebagai biaya operasional dan harus dikeluarkan dari perhitungan laba rugi persekutuan. Nah, ini seperti apa nanti aplikasinya atau prakteknya? Kita lihat di contoh memahami. Ini contoh kasusnya. Pembagian laba rugi persekutuan beserta perlakuan terhadap gaji, bunga, dan bonus bagi sekutu. Nah, ini sudah tidak lagi persekutuan trio ya, ini kasus baru. Michael, Mariska, dan Modena adalah sekutu dari firma Dingo. FA ini firma. Kalau di Indonesia persekutuan lebih familiar disebut dengan firma bentuknya. Kalau perseroan PT, perseroan terbatas. Yang pada akhir Desember 2004 memiliki data sebagai berikut. Michael dan Mariska sebagai direktur firma Dingo berhak atas gaji masing-masing 5 juta untuk Michael dan 3 juta untuk Mariska setiap tahunnya. Bunga akan diberikan pada masing-masing sekutu sebesar 10% per tahun berdasarkan saldo modal rata-rata tahunan. Adapun fluktuasi saldo modal masing-masing sekutu pada periode akuntansi tahun 2004 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel fluktuasi modal. Jadi modalnya Januari sekian dan seterusnya sampai Desember. Masing-masing sekutu akan menerima bonus sebesar 10% dari total net income yang diperoleh persekutuan setelah dikurangi gaji dan bunga atas saldo modal sekutu. Jadi tadi untuk Michael dan Mariska karena dia direktur, dia dapatnya gaji. Nah, kalau untuk yang lain semua sekutu ketiga-tiganya Michael, Mariska, dan Modena dapatnya berupa bunga 10% dari rata-rata modal dan bonus sebesar 10% dari net income. Net income yang tersisa akan dibagi rata. Nah, sedangkan laporan laba rugi firma Dingo pada akhir Desember 2004 adalah sebagai berikut. Pendapatannya 435 juta, biaya operasionalnya 385 juta, laba bersihnya 50 juta ya. 50.000 kalau di sini. Ini ada keterangannya dalam ribuan rupiah. Jadi ada 3 digit 0 yang di skip. Nah, ini untuk menentukan berapa besarnya pembagian laba bersih tahun 2004 kepada masing-masing sekutu, maka diperlukan skedul alokasi laba bersih seperti yang ditampakkan dalam tabel berikut. Nah, kita kan pengen tahu berapa sih laba yang diterima dari masing-masing sekutu ini. Nah, kita buatkan skedul alokasinya seperti ini. Laba bersihnya tadi didapat dari laporan laba rugi sebesar 50 juta.
alokasi gaji Michael dan Mariska, karena mereka berdua direktur ya, jadi digaji 5 juta untuk Michael, kemudian 3 juta untuk Mariska. Total 8 juta, sehingga sisa laba bersihnya 42 juta. Nah, 42 juta ini dibagikan untuk bunga dulu ya, 10% dari rata-rata modal. Ini 342 ini adalah rata-rata modal. Nyarinya gimana? Ini 7 dikali 450. Ini adalah saldo modal. Saldo modalnya Michael kan 450 selama 7 bulan. Ditambah 2 kali 200 juta. Nah, itu 202-nya ini kan 2 bulan. Selama 2 bulan saldo modalnya Michael itu 200. 3 ini 3 bulan. Jadi selama 3 bulan saldo modalnya Michael adalah 250. Kemudian total ini dibagi 12 ketemulah 342. Ini cara nyari perhitungan rata-rata modal, saldo modal sekutu adalah seperti ini. Jadi 342 ini nyarinya kayak gini caranya. Nah, ini untuk bunga, Michael dapatnya 34.200, Mariska dapatnya 28.800 dan seterusnya. Total bunga yang dibagikan adalah 88. Sisa laba bersihnya adalah 41.912. Nah, ini dibagikan bonus dulu. Jadi alokasi bonus 10% dari laba bersih setelah dikurangi gaji dan bunga. Semuanya dapat 10% dari 41.912. Ya, rata ya dapatnya, karena memang dasarnya adalah dari sini. Kemudian sisanya adalah 29.338.400 ini dibagi rata ke 3 sekutu. Nah, didapatlah alokasi pembagian laba bersih kepada masing-masing sekutu sebesar ini. Untuk Michael dia dapat 19 juta sekian, untuk Mariska dia dapatnya 16 juta sekian, untuk Modena dia dapatnya 13 juta sekian. Jurnalnya gimana? Ini pencatatannya seperti ini. Ikhtisar laba rugi pada modal. Ya, labanya berkurang, modal masing-masing sekutu bertambah. Baik, itu dulu pembahasan kita kali ini. Di materi berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang pembubaran persekutuan dan likuidasi. Oke, tetap semangat, selamat belajar. Saya Umi Nandiro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.